Halo Gakareba, Baji-Bajiji, saatnya Anda menyimak berita Makassar bersama saya, Tia Anissa. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Polisi terpaksa menembak seorang begal di kota Makassar yang berupaya melawan saat penangkapan. Warga Desa Posi Kabupaten Luwu yang dilaporkan hilang terseret luapan sungai Bua akhirnya ditemukan tewas. Akibat pohon menimpa 3 rumah di Bulukumba, 3 orang terluka dan 3 kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Kita ke informasi pertama. Polisi terpaksa menembak seorang begal di kota Makassar yang berupaya melawan saat penangkapan. Pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut merupakan residivis kasus pembakaran gereja pada tahun 2018. Inilah video yang disebar oleh seorang wanita ke media sosial saat adik sepupunya terkapar di depan rumah usai ditembak polisi di Jalan Adiaksa Baru, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar. Tampak dalam video, si perekam sempat mengabadikan polisi yang melakukan penembakan sambil mengeluarkan kata-kata kasar terhadap pelaku penembakan. Sejumlah warga di lokasi membawa pria yang terkapar ke rumah sakit untuk menjalani perawatan medis. Insiden tersebut bermula saat anggota Polsek Panakukang hendak melakukan penangkapan terhadap seorang begal. Namun saat akan ditangkap, pelaku diketahui bernama Jumpardi alias Jampang membawa badik bakal menikam polisi. Pria umur 23 tahun itu pun terpaksa ditembak oleh polisi pada kaki dan pinggul. Juga kita lakukan pengobatan, perawatan dan pengobatan terhadap yang bersangkutan. Jadi kita secara prosedural, walaupun yang bersangkutan memang pelaku, tapi kita juga melakukan tindakan perawatan dan juga pemulihan pengobatan terhadap pelaku tersebut. Ada berapa luka? Dari segi anggota, Bang, ada yang diperiksa? Nah, itu kan anggota sendiri tidak melakukan satu hal yang melanggar ya, karena sudah prosedural semua. Korban penembakan merupakan seorang residivis kasus pembakaran gereja di Jalan Adiaksa Baru pada tahun 2018. Memang ada penangkapan yang dilakukan oleh Polsek Panakukang, kemudian menangkap ada salah satu orang yang patut kita juga sebagai pelaku daripada curas. Dan dari hasil penangkapan itu ada 6 laporan polisi, dan termasuk yang bersangkutan adalah residivis. Dan pada saat dilakukan penangkapan, itu yang bersangkutan melakukan perlawanan. Dia membawa badik dan akan mengancam jiwa masyarakat maupun anggota, sehingga dilakukanlah tindakan tegas terukur. Memang dalam penembakan itu sudah sesuai prosedural SOP? Ya, sudah. Untuk kejadiannya itu di mana, Bunda? Ya? Untuk kejadiannya? Di Panakukang. Waktu kapan itu? Ya? Waktu baru-baru atau? Baru kemarin. Kalau kejadian kan sudah tadi ada 6 laporan polisi. Salah satu bakar mimbar itu ya? Ya, Mimbar termasuk. gereja itu ya? Ya. Pelaku juga mempunyai 6 laporan kejahatan dari beberapa polsek di kota Makassar. Usai dirawat di rumah sakit, pelaku bakal menjalani proses hukum. Raisa Habu melaporkan dari Makassar. Wanita Parubaya ditangkap polisi usai melakukan penipuan dengan modus penggandaan uang di Kabupaten Goa. Tersangka menjanjikan kepada korban bisa menggandakan uang 1000 kali lipat. Polisi menangkap Rosmala karena menipu seorang wanita di Kabupaten Goa dengan modus menggandakan uang 1000 kali lipat. Wanita berusia 55 tahun ini ditangkap tim Reskrim Polsek Palangga bersama barang bukti belasan lembar kwitansi dengan jumlah uang beragam di Jalan Dirgantara, Kabupaten Goa. Tersangka menjanjikan korban dalam 5 hari uang yang diberikan akan bertambah 1000 kali lipat. Korban telah menyerahkan uang sebanyak 15 kali dengan total Rp13.800.000 kepada tersangka dan dijanjikan akan digandakan hingga miliaran rupiah. Namun uang yang dijanjikan tidak kunjung didapatkan. Uang korban malah habis digunakan tersangka untuk keperluan sehari-hari. Korban akhirnya melaporkan tersangka ke polisi. Saya tanya lebih jelasnya, ini bagaimana cara penggandaannya?
Setelah itu si tersangka mengatakan ini temponya 5 hari karena dia dirasuki oleh, ini ceritanya penggandaan dari nenek moyangnya atas nama Dato' Arin Palaka. Dia bisa menggandakan 1000 kali lipat uangnya, misal di 1.500.000 bisa jadi 5M, katanya seperti itu. Pertamanya menjanjikan seperti itu, jadi selanjutnya 5 hari ke depan saya menanyakan bagaimana. Dia bilang lagi, si tersangka bilang lagi, ini karena data saya ada berjumlah 5 orang bersama teman-temannya, dia meminta tambah uang sebanyak 2 juta. Kemudian berlanjut sampai uang itu terkumpul 13.800.000. Aksi tersangka telah berlangsung sejak awal Maret 2023. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mencari korban penggandaan uang lainnya. Kedepannya kami dalam hal ini kami sudah melakukan meningkatkan perkara ini dari penyelidikan ke penyidikan dan tersangka telah kami lakukan penahanan. Jadi untuk kami dari Polsek Palangga menyampaikan kepada apabila ada korban-korban yang merasa dirinya telah merasa ditipu juga dalam hal penggandaan uang, kami dari pihak Polsek Palangga siap menerima dan kami mengharapkan dari masyarakat untuk melapor. Tersangka kini dijerat pasal penggelapan dan penipuan dengan ancaman kurungan 7 tahun penjara. Adi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Diduga melakukan penyerangan 3 remaja di Kabupaten Goa yang bersembunyi di salah satu rumah warga terpaksa dievakuasi polisi. Ketiganya dikepung massa yang emosi. Ratusan warga mengepung salah satu rumah warga YDI Bukit Tamarunang, Kecamatan Sambaupu, Kabupaten Goa. Pengepungan rumah warga ini untuk menangkap 3 remaja yang diduga melakukan penyerangan dengan busur panah. Salah satu remaja pingsan karena sempat dihajar warga sehingga mendapat pertolongan dari pemilik rumah. Polisi yang tiba di lokasi segera mengamankan 2 remaja, sedangkan 1 remaja yang pingsan dibawa ke rumah sakit Syekh Yusuf Goa. Ini tadi saya juga kan rumahku di sebelah. Iya. Saya tidak tahu persis apa. Saya kira anak-anak yang main-mainan buru-buru. Ternyata saya dengar nih, ini anak-anak sudah banyak. Nah, sudah banyak. Ternyata ada yang dipukul. Ini yang dipukul anak-anak cucunya yang di sini. Tersebelangkap begini Pak? Ya, yang di sini dipukul sama ini. Tapi pengakuannya ini di dalam bahwa dia duluan dipukul. Nah, ya itu nih, mulai ribut karena rata-rata di sini kan anak-anak banyak juga temannya. Itu permasalahannya apa Pak? Permasalahannya saya sempat dengar bahwa beliau itu kalau dia datang bertamu di sini dia gas-gas motornya. Hingga kini polisi masih menyelidiki dugaan penyerangan oleh ketiga remaja. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa. Warga Desa Posi, Kabupaten Luwu yang dilaporkan hilang terseret luapan Sungai Bua akhirnya ditemukan tewas. Korban terseret arus Sungai Bua yang tiba-tiba meluap saat menyeberangi sungai usai menggembala sapi. Luapan Sungai Bua juga merendam 5 desa di Kecamatan Bua. Usai pencarian sehari, Nurima yang dilaporkan hilang sejak Senin petang akhirnya ditemukan dalam kondisi tak bernyawa. Korban terseret arus Sungai Bua yang tiba-tiba meluap di Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu. Penemuan jenazah berjarak 8 km dari lokasi hanyut. Jasad warga umur 50 tahun itu tersangkut tali pengikat rumput laut milik nelayan Desa Pabarasang tidak jauh dari muara Sungai Bua. Korban dievakuasi dengan perahu karet Basarnas. Korban ditemukan di daerah mana Pak? Korban ditemukan di muara laut Pabarasang. Kondisinya Pak sampai? Kondisi korban itu meninggal dunia dan dalam kondisi tengkurap. Jadi saat ini korban dievakuasi kemana Pak? Korban langsung dilarikan ke rumah duka Pak. Keluarga yang melihat korban terbujur kaku dalam kantung jenazah menangis histeris saat jasad korban diangkat menuju mobil ambulans.
Nurima terseret arus Sungai Bua yang tiba-tiba meluap saat menyeberangi sungai usai menggembala sapinya. Luapan Sungai Bua juga merendam 5 desa di Kecamatan Bua. Wahyudi Basa melaporkan dari Kabupaten Luwu.